Kan kalau perosotan bang, kalau kita turun nih, kalau berenang bunyi gak? Hik, hik, gitu. Bunyi kan? Kayak gitu ya. Itu ada suara itu pertama. Hik, hik, kayak orang di perosotan. Kita langsung diem tuh berempat. Dengar gak? Terus kata si Anggi, oh nggak bener nih. Gitu. Terus gimana dong kata dia gitu. Terus gimana dong? Kata adik saya kan si Diki agak berani nih. Udah biarin aja. Kerja aja lagi masing-masing kata dia gitu. Masing-masing. Nggak lama dari itu bunyi lagi bang. Hik, bur. Hah? Serius? Ada biurnya? Iya berenang kayak orang turun dari perosotan bang. Bur gitu. Ja, nggak bener nih. Si Anggi udah ngomong gitu tuh sama adik saya nih yang sekecil si Adan nih. Nah cuman si Diki ini kan penasaran bang. Si Diki takutnya biawak nih. Soalnya kan dari kolam itu di sananya itu golf bang. Masih rawa-rawa. Ya udah deh. Saya di depan nih sama Diki berdua. Saya jalan gitu muter. Buat terus nyampe ke sana. Itu air tenang bang. Air tenang di kolam itu doang tuh. Ada yang kayak gini. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya ketika dia bekerja sebagai maintenance kolam renang di apartemen Kemayoran. Kita sapa dulu aja narasumbernya. Di sini udah ada Bang Reza. Bang Reza, apa kabar Bang? Baik bang. Oke Bang, ini ketika lu bekerja di apartemen ini nih, Iya. apa sih yang terjadi? Ya pada saat itu sih saya disamperin sampai ke rumah Bang Mas Kuntilanak ini. Oh, jadi lu di sini melihat sosok penampakan kuntilanak. Iya. Dan ini kan tadi sempat kita cerita-cerita di depan ya. Kalau di apartemen itu ada tempat yang bisa dibilang benar-benar angker lah. Betul. Ya kan? Itu di mana tuh Bang? Ada salah satu tempat yang memang para pekerjaannya aja tuh kalau ke situ itu nggak berani sendiri Bang. Oh gitu. Nggak berani. Bahkan pada saat saya ke situ pun, kalau misalkan ditemenin nih Bang sama engineering-nya kah, security-nya kah, itu selalu was-was dan nggak pernah mau lama. Dan nggak pernah mau. Nggak pernah mau lama tempat itu tuh. Bahkan tadi juga Bang Reza sempat cerita kalau manajemen apartemennya pun tahu soal tempat itu ya. Tahu Bang. Dan kejadian-kejadian yang ada di sana ya. Tahu. Ngeri. Untuk Bang Reza kerja di sana berapa lama? Kurang lebih setahun lebih lah Bang. Ada. 1 tahun lebih. Iya, 1 tahun lebih. Nah, selain itu ada histori lagi gak sih Bang? Kenapa tempat ini tuh, si basement 2 ini jadi angker? Sebenarnya sih ada Bang. Justru ada historinya justru itu. Basement itu ada historinya, dan sosok yang nampak ini nanti, yang bakal gue ceritain itu, yang saya bakal ceritain, sosok yang nampak ini justru pun ada historinya. Ada histori. Ada historinya. Oke. Dan buat kalian yang penasaran juga, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam, sama seperti Bang Reza, kalian cukup DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id. Dan satu lagi, kita punya podcast di Spotify, dan kita udah beberapa kali upload original konten di sana. Jadi jangan lupa mampir ke Spotify kita, itu ada di Lentera Malam Podcast Horor. Untuk linknya juga gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Reza, tonton videonya sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Kejadiannya sih di tahun 2016 ya Bang. Waktu itu saya kerja di salah satu apartemen di daerah Jakarta sebagai maintenance kolam renang Bang. Oh, iya. Maintenance kolam renang. Nah, jadi maintenance itu saya punya tim Bang. 4 orang nih saya kerja nih, tim saya nih. Saya, terus teman saya namanya Anggi, 2 lagi ada saya kebetulan Bang. Diki sama Adan nih. Nah, kita tuh dikasih challenge sama si manajemen pada saat itu. Karena kan pas kita datang itu kolam udah hijau Bang keadaannya. Tutup gitu kan, close kan. Kita dikasih challenge 1 bulan itu maksimal tutup itu 2 kali doang. Jadi kita tuh benar-benar harus menjaga tuh Bang intinya pada saat itu. Pertama kali datang tuh. Nah, akhirnya karena challenge itu kita terpacu kan, karena kontraknya lumayan Bang waktu itu. Kalau misalnya kita lolos tuh training, nilainya lumayan gitu maksudnya. Nilainya lumayan. Ya udahlah kita terima tantangan itu, mulailah tuh kita kerja. Memang pada saat itu yang paling sibuk itu selama 1 bulan itu saya Bang.
Karena yang punya pengalaman maintenance itu paling lama saya. Jadi boleh dibilang saya pada saat itu leadernya saya deh, gitu kan. Nah, saya sering bolak-balik tuh Bang, di basement 1, basement 2 kan tuh ruang pompanya banyak tuh. Ya kan, nah di situ sekedar informasi Bang, kolam yang kita pegang itu areanya ada 5. 1 kolam utama, terus 2 kolam anak di atas, 2 lagi air mancur tuh, di bawah juga, gitu. Nah, setiap saya ajak nih, kan kalau itu kan saya belum dikasih akses tuh Bang, selama 1 bulan. Jadi kita tuh kalau kemana-mana didampingin sama engineering, didampingin sama security gitu kan. Nah, setiap kita ajak ke basement 2 ini nih. Ini basement 2 nih kolom utama nih Bang. Ruang mesin kolom utama. Iya. Setiap kita ajak ke basement 2, itu mau engineering kah, mau security kah, mau skipping yang biasa nemenin kita, itu ogah-ogahan Bang. Itu sebenarnya awal kita curiga tuh. Kita udah mulai curiga gitu kan. Ini ada apa nih gitu kan. Cuman kan kita berempat waktu saat itu, ya udahlah, karena si challenge ini nih Bang. Kita nggak mau pusingin gitu-gituan deh kasarnya gitu kan. Nah, kejadian pertama itu, teror pertama itu, pada saat hari ke-6 saya kerja. Baru 6 hari kerja nih Bang. Oke. Iya, baru 6 hari kerja. Saya ke basement 2 sama si engineering. Yang 3 itu kan teman saya di atas tuh. Saya turun ke bawah, ke basement 2. Nah, masuk ke ruang pompa kan yang buka tuh segala macam kan pintunya. Saya masuk ruang pompa. Nah, di ruang pompa itu kan ada alat kebersihan tuh Bang. Jadi itu kita dikasih tuh. Ini juga agak aneh nih. Dari 5 ruang pompa, yang 4 itu yang bersihin housekeeping. Housekeeping ya? Iya. 1 ruang pompa itu, kita yang dikasih alat kerja. Jadi housekeeping nggak dikasih ke situ. Gitu. Intinya kayak mungkin udah tahu kali ya Bang ya. Cuman memang dirahasiakan saya juga nggak tahu kan. Nanti saya ceritain di akhirnya kayak gimana ya kan. Nah, begitu saya masuk ke dalam, saya nyapu nih Bang. Ceritanya nih. Saya nyapu, beres nyapu, saya taruh di samping panel. Panel itu dekat pintu posisinya. Nah, saya taruh di samping panel, terus saya ngomong sama engineering, Bang, cek balancing tank dulu tuh. Balancing tank dulu yuk, gitu. Balancing tank itu penampungan air, Bang. Oke. Toren gitu kan. Jadi posisinya di ruang pompa, ini toren kiri 1, toren 2 kanan. Jadi saya harus keluar dulu tuh. Saya keluar ke kanan ngecek. Nah, kan pintu apartemen itu kan biasanya kalau pintu ruang pompa apartemen itu kan besi, Bang. Jadi nggak bisa diganjel. Jadi harus ditutup buka gitu kan. Itu ketutup. Si engineering-nya pun ikut sama saya ke kanan. Ke kanan ngikut, ke kiri dia ngikut gitu kan. Habis itu saya masuk ke dalam ruang pompa lagi. Nah, ini yang aneh nih. Sapu itu pindah ke filter, Bang. Iya. Terus pas saya masuk, saya ngomong sama si engineering nih, Bang, ada yang aneh gak? Saya bilang gitu. Terus kata si engineering, apaan ya Bang? Itu sapu kenapa di situ? Engineering juga nih, enggak Bang. Lah, iya ya kata dia gitu. Tadi kan di sini Bang, kata dia. Terus kata dia, udah deh Bang. Udah kan udah beres kan kata dia. Ayo naik deh. Dia gak ada tahu tuh Bang. Gitu. Itu udah ketakutan gak mukanya? Saya bilang nih Bang, setiap turun ke basement 2, itu nggak pernah mau lama Bang. Engineering, security nggak pernah mau lama. Kalau di basement yang lain tuh, yang 4 itu, mereka tuh suka ngulur-ngulur waktu justru Bang. Bang, jangan turun dulu deh. Ngerokok dulu di dalam, gitu Bang. Oke. Kalau di basement 2 itu, mereka nggak pernah mau lama. Pokoknya kalau setiap di bawah nih, Bang, udah belum? Bang, udah belum? Selalu gelisah kayak gitu. Nah, itu pas udah kejadian itu tuh, ayo naik deh Bang, kata dia. Udah, kita naik. Nah, saya mancing dong Bang. Ada apa sih Bang sebenarnya di basement 2? Nggak mau cerita Bang. Nggak mau cerita, si engineering itu. Mungkin perkenalan kali Bang, kata dia gitu. Perkenalan. Oh iya kali ya, saya pikir gitu kan. Dia nggak mau cerita. Nah, saya ke atas, saya nggak cerita juga nih sama 3 teman saya nih. Karena saya pikir sewaktu-waktu pasti saya nyuruh dia orang pada turun ke bawah Bang. Takutnya takut gitu maksudnya kan, karena kita baru kan. Dah, saya nggak cerita. Nah, singkat cerita, masuklah ke minggu kedua nih Bang. Itu kan karena memang air itu bagus terus Bang. 1 minggu itu full bagus terus. Biasanya kan mereka kan 4 hari buka, 3 hari tutup. 3 hari buka, 2 hari tutup gitu biasanya. Dan sebenarnya unit itu lakunya udah banyak Bang. Unit di apartemen itu laku udah banyak. Cuman pada saat itu nggak ditempatin. Jadi mereka datang cuman fasilitas aja tuh Bang. Iya. Dipakai gitu. Itu rame terus Bang yang berenang. Nah biasanya itu kan kalau pagi, saya itu kan bagi 2 shift Bang. Shift 1 itu adik saya berdua tuh jam 5 subuh sampai jam 2. Saya jam 7 sampai jam 4 biasanya kan. Nah ini jam setengah 7 adik saya ini udah keluar. Saya datang dia udah keluar kan. Saya tegur, kenapa sih Ki? Kan si Diki tuh. Kenapa sih Ki kok keluar lu? Udah rame yang berenang. Padahal tuh bukanya jam 8 Bang harusnya kalau berenang. Udah saking rame kan tuh yang berenang. Ini kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Ini nggak bisa nih, saya bilang gitu kan. Kalau kerja jam segini nggak keburu. Saya bilang gitu kan. Ya udahlah, geser aja pagian jam 4. Nah, di 1 bulan itu Bang, di training itu memang saya dikasih kebebasan sama manajemen. Kasar gini, lu bebas deh. Yang penting 8 jam lu kerja. Jadi kita adaptasi dulu gitu Bang. Adaptasi jam berapa enaknya, ya silakan lu kerja gitu.
Tapi, ada tapnya deh bang, tapi jangan malam. Alasan mereka tuh, karena alasannya mereka bilang nggak kepantau manajemen, alasannya gitu. Masih masuk akal ya bang ya, itu kan. Iya, Oke lah. Akhirnya kita sepakat tuh berempat, yaudah deh, besok kita datang pagi, jam 4. Nanti kalau mau sholat subuh mah di bawah aja, di basement 1 gitu. Setengah 4 kita jalan nih bang. Tadinya kan kita sip-sipan tuh, ini kita gerbek nih bang, jam 4 nih. Nah ini kedua nih, teror kedua nih. Kita datang jam setengah 4, langsung kita vakum. Vakum itu buat bersihin tuh bang, alat vakum tuh kan. Ya. Kita gelar vakum, nah yang vakum itu pada saat itu si Anggi. Dia megang stick vakum tuh. Saya bertiga ngebersihin, ada yang bersihin gotnya, kan ada gutter gitu kan, ngebersihin segala macem. Pas dia lagi vakum, itu baru 5 menit bang. Belum lama, baru 5 menit. Nah jadi itu kan di kolom utama itu bang, di kolom utama, di sini kolom anak ada perosotan. Terus di sini kolom, ada lagi kolom kecil, di sini kolom kecil. Nah ini ada perosotan nih bang, nah kita pada di sini nih, yang kerja. Ya kan? Kan kalau perosotan bang, kalau kita turun nih, kalau berenang, bunyi gak? Gitu. Bunyi kan? Kayak gitu ya. Itu ada suara itu pertama. Kayak orang di perosotan. Kita langsung diem tuh berempat. Denger gak? Terus kata si Anggi, oh nggak bener nih. Gitu. Kayaknya kita kepagian. Gitu. Mungkin masih ada, maksudnya gitu ya bang ya, masih beda orang lah gitu maksudnya. Terus gimana dong kata dia gitu. Terus gimana dong? Kata adik saya kan si Diki agak berani nih. Udah biarin aja. Kerja aja lagi masing-masing kata dia gitu. Masing-masing. Ya udah lanjut nih bang. Ngakum. Nggak lama dari itu. Bunyi lagi bang. Bur. Hah? Serius. Ada biurnya? Iya, berenang. Kayak orang turun dari perosotan, bang. Bur, gitu. Ya, tinggal masih Anggi, mesin dimatiin tuh. Kan kalau mesin pompa, agak berisik sedikit, bang. Dimatiin sama dia, kan. Ja, nggak bener nih. Si Anggi udah ngomong gitu tuh. Sama adek saya nih yang si kecil, si Adan nih. Iya, bang, udah deh. Bukan nih jam kita sih, harusnya nih jam segini, kata gitu, kan. Nah, cuman si Diki ini kan penasaran, bang. Si Diki, takutnya biawak nih. Soalnya kan dari kolam itu, di sananya itu golf, bang. Masih rawa-rawa. Gitu. Takutnya biawak dia nanti. Kalau misalnya ketahuan sama manajemen, kita juga yang kena, kata dia gitu kan. Kita lihat deh. Yaudah deh. Saya di depan nih sama Diki berdua. Di belakang si Anggi sama si Adan nih ngikutin. Saya jalan gitu muter. Buat pas nyampe ke sana, itu air tenang, bang. Air tenang di kolam itu doang tuh. Ada yang kayak gini. Cepet. Serius itu. Langsung si Diki sama saya kan di depan kan, karena kita berdua di depan kan. Astagfirullahaladzim, langsung gitu kan. Itu ada cipratan itu? Kayak dimainin, bang. Iya. Cepet gitu. Sementara di kolom utama yang lain itu tenang airnya. Nggak ada angin. Kalau ada angin mungkin ya. Nggak ada angin. Langsung, astagfirullahaladzim gitu. Udah deh, cabut deh. Saya kan kalau masih dingin manggil nama gitu kan. Cabut deh. Kan dibilangin apa kan. Nah, ada saya udah keburu lari tuh. Keburuan tuh yang si Adan itu udah keburu lari ke atas Mas Anggi. Udah bang, ntar aja deh. Akhirnya kita keluar tuh bang. Mutusin keluar. Nggak lanjutin. Lanjutin lagi 5:30 gitu. 5:30 kita kerja deh tuh baru. Cuman kita juga nggak cerita, sama security kita nggak cerita, apa segala macam. Hitung-hitung ya tes mental ya bang, pikiran gitu kan awal-awal. Selang beberapa hari, itu kan saking ramainya terus bang. Kita itu kan mestinya habis makum itu ngasih obat. Harusnya tuh, habis makum kelar, kita kasih obat kan. Nah, itu saking ramainya kita nggak sempet bang ngasih obat. Sementara challenge itu terus berjalan kan. Kalau sampai itu air rusak, kita kena bang. Ya kan, akhirnya kita putusin untuk ngasih obatnya itu malam. Ini pertama kali nih bang, saya masuk malam nih. Pertama kali saya putusin ke malam gitu. Tapi boleh sama manajemen? Nah, ini dia nih, saya kan ngobrol dulu nih sama teman-teman kan. Yaudah deh, nanti gua aja deh yang kesini nanti malam, saya bilang gitu kan. Nanti lu berdua nih masih Diki, si Adan masih Diki nih, lu tetap masuk pagi, biar gua aja masih Anggi yang malam. Saya bilang gitu kan. Oh jadi berarti gua nggak usah datang nih, kata si Diki kan. Nggak usah, deh gua aja deh berdua. Iya gitu ngomong si Anggi nih. Ya udah gue temenin. Nah kebetulan emang si Anggi itu kan satu daerah bang sama saya juga, dekat gitu rumahnya. Nah saya izin nih sama manajemen bang, izin sama si manajemen sama si supervisornya ini nih. Saya bilang Pak, saya nanti malam mau ngasih obat ya, gitu kan. Karena ini nggak sempet Pak, udah 2 hari nih saya nggak kasih obat, saya bilang gitu kan. Udah keburu banyak yang berenang, kecuali Bapak berani tutup nih, maksudnya sampai jam 8 bener-bener baru Bapak buka. Wah itu tenan banyak ya kata dia, 6:30 tuh udah banyak yang berenang kata dia gitu. Ya udah Pak, saya minta izin aja ngasih obat malam. Terus kata si supervisornya ini langsung 3 kali bang saya diingetin. Kata dia, kamu yakin kerja malam? Tuh dia pertama tuh. Saya bilang, iya Pak yakin. Saya kerja malam gitu kan. Karena memang harus saya kasih obat. Soalnya kalau nggak saya kasih obat, nanti rusak saya juga yang kena. Saya bilang, oke. Terus nggak lama dia benerin apa gitu, apa namanya di meja dia. Terus, yakin nih kamu kerja malam? Gitu bang. Yakin nih kamu kerja malam? Iya Pak, sampai saya sempat kesel bang maksudnya. Ini orang kenapa sih gitu ya kan? Iya Pak, saya kerja malam. Oh ya udah, kalau kamu yakin, nanti ada orang saya nih, 2 orang yang nemenin kamu. Tapi kamu yakin ya? Sampai gitu lagi bang, 3 kali dia nanya.
kamu yakin ya malam ya, kata dia. Iya Pak, saya yakin saya kerja malam. Saya bilang gitu. Oh ya udah, nanti kamu datang jam berapa, kata dia. Saya bilang, saya datang jam 9. Saya bilang gitu. Pas close aja Pak, ini closing jam 9 tuh Bang. Nanti saya langsung kasih obat. Ya udah kamu catat aja obat apa aja yang diperluin. Saya catat tuh. Kan obat itu kan ada di ruang pompa Bang. Jadi dia yang siapin kasar gituan malam. Ya udah kita kasih. Udah, saya pulang. Saya ngomong nih sama anak, ya nanti malam tuh udah diizinin, saya bilang gitu. Saya balik. Nah, 7:30 itu saya rencana jam 8 mau jalan Bang. Ke apartemen itu. 7:30 hujan deras Bang. Nah, saya udah kontak-kontak kan nih masih Anggi nih. Gi, hujan lagi, saya bilang gitu kan. Ya udah tungguin aja masih lama ini tadi gitu kan. Nah, pas lagi hujan itu, nah istri saya nih Bang ngomong, "Ya, ikut dong." Gitu. Kan kalau malam nggak ada manajemen Bang. Iya. Jadi bisa lah kan kalau ngikut gitu. "Oh, mau ikut?" Saya bilang gitu. "Ya ikut dong, mau tahu gitu kerjaan di mana." "Oh ya udah, kalau kamu mau ikut, si Anggi nggak usah ikut." Saya bilang gitu kan. "Ngapain?" Saya pikir gitu kan. "Ngapain? Orang cuma ngasih obat doang kok, sama cek pompa paling." Saya bilang gitu kan. "Ya udah kamu ngomong aja sama Anggi." Saya telepon lagi nih si Anggi nih, "Gi, lo nggak usah ikut deh." "Emang kenapa ya?" "Enggak, si Pela mau ikut nih, kan di sana namanya Pela Bang. Si Pela mau ikut." "Oh ya udah, gua nggak ikut nih jadinya nih." "Iya, tapi besok pagi lo 5:30 udah datang ya." Saya bilang gitu. Dari depan rumah saya bilang gitu. "Oh ya udah, nunggu nih Bang, kita nunggu hujan nih. Nunggu hujan di rumah, masih di rumah gitu nunggu hujan. Jam 11 kurang baru berhenti Bang. Baru reda." Istri saya ngomong nih Bang, "Ya, udah reda tuh hujannya. Gerimis kecil gitu kan." "Ya udah aja deh, nggak apa-apa, jalan aja," saya bilang gitu kan. Takutnya kemalaman soalnya besok pagi saya mesti balik lagi kan ke apartemen. Ya udah jalan lah kita Bang. Kan nggak jauh ya Bang, kira-kira cuman 20 menit lah paling nyampe ke apartemen. Sampai apartemen sekitar jam 11:30. Nah, kita langsung ke area kolam tuh Bang. Saya langsung ke area kolam. Benar memang udah ada yang nunggu nih. Satu engineering, satu security. Nungguin di situ. Biasalah kita basa-basi dulu ya kan, baru ketemu Bang. Ngobrol-ngobrol. Nah, terus saya potong langsung nih, "Bang, maaf ya, saya langsung action aja," saya bilang gitu. "Soalnya besok pagi saya balik lagi," saya bilang gitu. "Oh iya deh Bang, silakan," gitu. "Itu obatnya tuh," tadi gitu kan. Pas saya cek obat nih Bang, ada yang kurang. Keperluan obat saya nih. Iya. "Bang, ini sodasnya mana ya?" Saya bilang gitu. "Wah iya sodasnya Bang ya. Di ruang pompa lagi," ya tadi. Di basement 2 tuh Bang. Di ruang pompa lagi. Cuman saya belum mikir apa-apa Bang. Waktu itu mikirnya ya udahlah, nanti juga saya ke ruang pompa Bang, saya bilang gitu. "Oh mau ke ruang pompa," kata dia. "Iya nanti abis ini saya ke ruang pompa." Nah saya kasih kabarit dulu tuh Bang. Saya tebar dulu tuh malam kan, saya tebar. "Ayo Bang, ke ruang pompa." Saya ajakin nih si engineering nih. Dia langsung datang sama security. Serius, langsung datang dia. Terus saya bilang, "Bang ayo." Langsung alasan Bang. Alibi dia. Si engineering ini. "Bang, gini," kata dia. "Ini kan si security jaga sendiri. Nanti dia balik nih Bang ke pos. Kalau saya nemenin abang, istri abang masih apa?" Kata dia gitu. Alibinya dia nih Bang. "Terus gimana?" Saya bilang gitu. "Saya kan belum ada akses ke bawah." Saya bilang gitu. "Nggak apa-apa Bang, nggak ada manajemen." Alasan dia nih Bang. "Nggak ada manajemen ini, bawa aja nih aksesnya. Ini kuncinya." Saya mikirnya, oh dia ngetes kali ya. Gitu kan mikirnya kan Bang. "Ya udahlah, sini," saya bilang. Udah, saya nggak mikir apa-apa Bang. Saya turun ke basement 1. Saya diem dulu tuh Bang di basement 1. Itu terang Bang. Tapi memang pada saat itu yang saya tadi bilang tadi kan, belum banyak yang ninggalin Bang. Sepi. Mobil cuma ada 2, itu pun di ujung. Di basement 1. Terang, tapi gimana sih Bang, hawanya langsung beda kan? Iya. Wah, banyak banget nih kan. Sedangkan dari basement 1 ke tangga yang saya mau turun, basement 2 itu lumayan jauh Bang. Kelihatan nih tangganya, tapi jauh. Gitu. Saya diri dulu di situ. Saya nengok ke kiri, nengok ke kanan. Wah, sedang juga nih jalan ke sana, pikir saya kan. Nah, pas saya nengok ke kiri, nengok ke kanan lagi. Ada orang yang muncul dari tiang-tiang basement, tau gak Bang? Yang suka ada angka tuh. Iya. Ada yang nongol, pakai baju serba hitam. Itu turun tangga, cepet banget Bang. Tak, gitu. Saya mau panggil, takutnya penghuni sini Bang. Takutnya tenan kan kalau bahasa kita kan ya. Takutnya tenan. Wah, ntar sangka nggak sopan kalau saya teriak dari jauh kan gitu jaraknya kan. Cuman saya mikir, nggak apa-apa deh, berarti ada orang nih. Saya pikir gitu kan. Padahal kalau dipikir-pikir Bang, basement 2 itu siang aja nggak ada orang. Nggak ada orang. Cuman saya mikirnya, ya masih positif deh kan. Mungkin orang kali. Saya baru jalan 4 langkah, bunyi pintu. Krek, kan kalau basement kan santer Bang ya. Kalau ya kan. Ternyata di balik ini tangga, ini dinding, sampingnya itu ada pantry Bang. Pantry housekeeping. Saya nggak pernah ngeliat kan tuh. Keluar nih housekeeping, leadernya nih. Leader housekeeping. Dia kaget, saya juga kaget Bang. Wah, gitu. Terus kata dia, "Ngapain Bang?" Kata dia gitu kan. "Saya mau kurang pompa Pak." "Kurang pompa? Pompa mana?" Kata dia gitu kan. "Pompa kolam renang." "Oh, maintenance yang baru ya?" Kata dia gitu. "Saya belum pernah ketemu nih, soalnya saya 2 minggu malam," kata dia gitu kan. "Oh iya Pak, udah tahu tempatnya?" Kata dia gitu kan. "Udah sih Pak, udah tahu." "Yuk saya temenin." Nah, enak nih Bang, saya pikir kan. Wah, ada yang nemenin nih, ya kan. Salahnya saya Bang, sepanjang kan tuh saya lagi jalan tuh kan lumayan jaraknya jauh Bang.
Saya ngomong perihal ngeliat orang yang tadi. Saya ngomong tuh masih bapak itu, Pak, tadi sebenarnya ada orang, saya bilang. Tuh dari situ tuh keluar dia dari yang itu tuh besi, apa namanya, tembok itu ke tangga, ke basement 2. Tapi jalannya cepet Pak, saya mau panggil takut tenant, saya bilang gitu. Dia langsung gini Bang, waduh, gitu si housekeeping ini langsung, waduh, kapan Bang? Kata dia. Tadi sebelum bapak keluar, saya ngeliat dia jalan, gitu kan. Pakaiannya kayak apaan gitu kan. Bajunya hitam-hitam Pak, tapi jalannya cepet, saya bilang gitu. Turun ke bawah. Wah, tadi. Habis itu nggak nyambung pada ngobrol. Saya nanya kan, maksudnya sepanjang jalan itu saya nanya kan, basa-basi itu. Malam terus Pak, gini segala macam. Dia diem aja Bang, cuman celinguk, was-was gitu dia. Oh iya. Iya was-was. Terus langsung, apa Bang? Gitu. Nanya saya lagi. Enggak, Bapak udah lama malam gitu, malam terus. Iya, saya udah 2 minggu gitu. Tapi dia celangak, udah nggak tenang kali Bang ya. Sampailah saya ke tangga. Tangga apartemen itu kan gini Bang modelnya, turun, ada persimpangan, turun lagi. Iya. Ya udah gitu kan ya. Saya turun, berdua sama dia nih, pas sampai persimpangan, dia berhenti. Si housekeeping. Dia stop, dia cuma nunjuk, Bang, dia agak nunduk gitu kan. Itu bukan, kata dia, rompopanya. Iya Pak, itu rompopanya sih Bang. Yaudah Bang, saya tunggu sini. Kata dia gitu Bang. Setengah-setengah. Iya, saya tunggu sini Bang, kata dia. Saya tunggu sini. Saya bilang, ya udah Pak, saya juga nggak lama kok. Saya cuma ngambil soda, syukur-syukur pompa saya bersih, saya bilang gitu. Kalau pompa saya bersih, saya ambil soda doang, habis itu kita naik. Ya udah Bang, saya tunggu sini aja. Takut HT saya nggak ada sinyal. Alasan dia gitu Pak. Bang, takut HT saya nggak ada sinyal nih. Nanti takutnya anak buah saya ngubungin, saya dibawa nggak tahu gitu. Oh ya udah. Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemandi jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur. Saya turun sendiri Bang. Turun sendiri, tangga itu lumayan lah jaraknya kan. Masuk ke ruang pompa, saya masuk ke dalam, saya cek pompa dulu dong Bang. Kan jadi pompa itu ada 4 Bang. Yang jalan 2, yang mati 2. Yang mau saya pakai nih yang mati nih. Gantian gitu Bang maksudnya. Saya cek yang pompa yang mati, kotor Bang. Wah kotor lagi. Ini kalau saya bongkar dulu, si Bapak kelamaan di depan kan, pikir saya. Ya udah deh, saya ajak masuk aja. Kalau nggak saya ngomong gitu minimal, Pak, saya bongkar pompa dulu ya gitu kan. Takutnya dia nungguin kan. Saya ambil soda as 3 kilo, saya buka pintu, nggak ada Bang. Si bapaknya. Kabur tuh ya? Iya, saya bilang, si bapak kemana ya? Saya panggil kan, Pak, sampai saya jalan lagi tuh, ke tangga itu Bang. Pak, saya taruh soda as di persimpangan itu, tangga, saya sampai naik ke basement 1 lagi Bang. Manggil gitu, Pak, nggak ada. Saya mikir, kemana nih orangnya gitu ya kan. Tuh balik lagi dah Bang, merinding lagi kan tuh. Nah, gambaran di basement 2 nih Bang, kalau siang itu, kan kalau di basement 1 kan lampunya terang 100% lah ya, nyala semua. Kalau di basement 2, siang itu mungkin cuma 70% yang nyala. Dan itu pas saya pertama kali malam, cuma 30% yang nyala Bang lampu. Iya, ampun. 4 lampu, nyala cuma 1. Iya. Kayak gitu-gitu lah Bang ya. Tahu kan, agak parah dan redup banget. Tapi saya mikir, saya terpacu sama challenge itu Bang. Udah tanggung gitu maksud saya di bawah. Udahlah, bodo amat pikiran. Saya masuk nih ke ruang pompa lagi. Bersihin lah pompa. Pompa 1 saya bersihin. Nah, nggak ada apa-apa tuh Bang. Pas pompa kedua saya bersihin, udah mau kelar. Nah ini baru teror lagi. Ada suara perempuan nangis. Suaranya kayak gini kurang lebih. Gitu Bang. Di luar. Sesegukan. Iya, sesegukan. Cuman kan karena 2 pompa itu masih nyala, jadi samar Bang suaranya. Kayak yang nangis ya saya dengerin kan. Cuman, taruh deh, biarin dulu deh. Saya beresin dulu tuh pompa. Udah rapi nih yang 2. Saya mau nyalain yang 2 nih. Jadi kan kalau sistemnya kan kalau yang 2 nyala, yang 2 harus mati. Jadi total mati dulu Bang, harus mati dulu semua. Baru yang 2 bisa nyala gitu. Begitu saya matiin pompa yang 2, itu kan jelas Bang, hening. Kan ruang pompa langsung hening kan? Deng. Itu jelas banget suaranya Bang. Yang nangis itu jelas banget. Yang tadinya saya pikir cuman, apaan sih suara apa gitu. Ini jelas banget suara tangisannya. Wah bener ada yang nangis, saya pikir gitu kan. Siapa ini di basement 2 Bang? Siapa, nggak ada orang gitu kan. Wah setan ini, dalam hati saya udah mikir, wah setan. Saya diri dulu tuh di pintu. Saya mastiin gitu Bang. Saya dengerin, aduh di kanan lagi. Di kanan itu arah tangga Bang. Tempat saya harus lewat. Iya. Gitu. Wah di tangga lagi, di kanan lagi.
Udah tuh saya sempat bolak-balik, mondar-mandir di dalam, udah nggak karuan bang, badan udah gemeter ya kan, udah merinding. Udah gimana nih, sampai baca-bacaan tuh. Nah cuman pas saat itu saya mikir, wah istri saya di atas takutnya kelamaan gitu bang ya kan. Terus juga saya mikir lagi, ya adalah demi challenge itu tuh bang, Bismillah aja dah. Saya bilang gitu kan masing-masing, mudah-mudahan jadi rezeki, saya pikir gitu kan. Saya putusin untuk ngintip bang, ngintip dulu nih, saya buka pintu, mau saya intip. Saya mikirnya gini, kalau itu setan ada di tangga, saya nggak jadi. Nggak jadi apa? Nggak jadi keluar. Mendingan saya tunggu bang. Maksudnya kan barangkali kalau saya lama di bawah, si engineering curiga dong. Iya. Pasti turun gitu kan, jemput saya. Saya sampai sempat mikir gitu. Kalau sampai dia di tangga nih dirinya, aku nggak jadi keluar deh. Biarin dia di dalam dulu deh. Pikir gitu kan. Pas saya intip, nggak ada di tangga bang. Pasti nggak ada. Tapi suaranya kan kalau kita buka pintu kan makin jelas bang. Masih ada? Masih ada. Suara nangis itu masih ada. Pas saya buka, wah jelas banget. Jadi posisi gini bang, ini ruang pompa. Yang tadi saya bilang nih bahan sinteng, ini bahan sinteng kedua nih. Ini di sini ada pompa sampit, di sini tangga, gitu. Saya ngeliat ke tangga, tapi saya mastiin tuh seolah-olah tuh, ini pasti dekat bahan sinteng nih. Asumsi saya pada saat itu bang, wah ini pasti dekat bahan sinteng di kanan, karena nggak ada di tangga. Dan saya berpikir, otomatis saya harus ngelewatin dia, harus ngelewatin ketawa ini nih, sumber ketawa. Akhirnya beraniin diri. Saya juga mikir waktu itu kan bokap saya pernah ngasih arahan gitu kan, maksudnya kalau kitanya berani, biasanya setan itu takut, lemah gitu kan. Kalau kitanya takut, dia semakin berani gitu. Jadi saya mutusin untuk gue keluar, tapi dengan cara gue nggak lari. Kalau gue lari, pasti dikejar. Dan saya kayak waktu itu saat itu kayak gitu. Saya keluar bang, nah saya nggak berani keluar gini nih bang, keluar pintu nggak berani begitu tuh. Saya begini, ngebelakangin. Iya. Keluar, belakangin, itu udah tremor bang. Kenceng banget suaranya, makin kedengeran. Saya kunci, cuma saya mikir gini, ini kalau sampai kejadian kayak di film horor nih, saya nengok di depan muka, mungkin pingsan kali bang. Karena tuh suara deket banget, gitu. Saya kunci pintu, saya nengok ke kiri gitu tuh. Lagi-lagi saya nggak mau begini, nengok begitu kan. Saya nyerong, jalan lagi, saya pelan-pelan sambil baca ayat kursi bang. Allahu la ilaha illallah al-qayyum, gitu jalan terus. Cuma kan ekor mata nggak bisa diem bang. Ekor mata nih nggak bisa diem. Maunya tuh ngelirik ke kanan gitu kan, penasaran. Pas saya ngelirik ke kanan, astagfirullahaladzim, itu bener bang. Kita itu baru ngelirik doang ya saya. Itu kayak ada yang berdiri bener, wujud gitu, maksudnya ada wujudnya. Wah di situ lagi, dekat pompa sampit. Jadi tuh kalau dia sampai ngejar itu pas tangga, gitu. Jadi kalau dia ngejar begitu tuh langsung ke tangga. Astagfirullahaladzim, udah tuh. Saya jalan pelan-pelan, saya nggak lari. Sengaja saya nggak lari karena yang saya bilang tadi, kalau takutnya kalau saya lari dikejar. Sambil saya baca-bacaan, tuh baca sekenceng-kencengnya bang suara saya. Sekenceng-kencengnya saya teriak baca. Begitu saya sampai tangga, naik pas persimpangan itu, saudara saya ambil nih 3 kilo, saya ambil 3 kilo, berani diri bang nengok. Karena saya penasaran gitu, orangnya bang penasaran. Begitu pas saya nengok, astagfirullahaladzim, kuntilanak bang. Kuntilanak. Itu posisinya, dia nyampingin. Jadi posisinya nyamping tuh. Jadi ini panel, nyamping, dan itu tinggi. Kenapa saya bilang tinggi? Di situ ada panelnya cukup tinggi, itu lebih dari panel tingginya. Dia nyampingin gitu kan, nyamping. Saya langsung, astagfirullahaladzim gitu kan. Terus tadinya dia nangis bang, berubah jadi ketawa. Jadi gitu. Saya naik ke atas kan tuh, buat. Nah itu saya ngerasa dia kayak ngejar bang, kayak ngejar gitu pas saya nengok. Wah kayak dia ngejar gitu kan. Semakin dekat gitu. Karena suara juga semakin dekat kan pas nengok. Wah kayak ngejar nih. Saya naik ke atas kan tuh, mulai jalan agak lari tuh, pak gitu kan larian. Man saya nengok nggak ada tuh yang ngikutin. Begitu saya sampai ke atas, oh muka udah pucat tuh bang, udah pucat banget. Ya kan, begitu sampai atas, agak kesel juga bang. Ternyata si security itu nggak kemana-mana. Beneran cuma alasan doang tuh? Alasan doang. Kok dia masih ada gitu kan. Malah dengan enaknya, kenapa bang? Gitu. Terus saya bilang, enggak apa-apa. Saya tadinya mau cerita bang, cuman kan di situ ada istri kan. Dan jalur pulangnya pun, akses pulang ke situ dari apartemen ke rumah saya itu gelap bang. Jadi saya khawatir nanti sih ketakutan gitu kan. Ya udahlah, saya nggak cerita, saya bilang gitu kan. Enggak apa-apa bang. Lumayan nih ngambil saudara sedikit bisa bongkar pompa tadi. Langsung saya taburin aja ya. Saya langsung balik, ya udah. Saya taburin, saya izin pamit tuh pulang. Pamit ya bang, saya balik. Besok pagi saya kesini lagi soalnya. Saya bilang, ya udah. Pulang nih bang. Sepanjang jalan saya nggak cerita sama istri bang. Ini sosok kuntilanaknya kan ini lu lumayan cukup jelas ngeliatnya. Iya. Untuk mukanya gimana? Itu sebelah doang bang. Saya ngeliat waktu itu kan posisi kan dia miring kan. Sebelah doang. Iya. Itu pucat bang. Hancur kah enggak? Enggak sih. Cuman pucat aja. Maksudnya nggak sama kayak kita gini kan. Bener-bener mukanya udah putih aja. Itu separuh doang saya lihat. Gaunnya juga putih. Gaun putih, rambutnya panjang. Itu tinggi.
Saya balik sama istri pulang, saya mandi, saya nggak mau cerita sama istri. Nggak cerita deh. Tak aja besok gitu, orang pikir saya. Mandi, tidur bang. Mimpi sama yang kayak gitu kejadiannya. Jadi rep-rep tuh bang. Saya rep-rep, bangun tapi saya akhirnya bangun gitu kan pas azan subuh, pas banget azan subuh saya bangun. Astagfirullahaladzim gitu kan langsung. Udah ambil wudhu, sholat. Setengah 6 kan saya jalan tuh. Saya buka pintu, udah ada si Anggi nih. Jadi Gi, jalan yuk. Saya bilang gitu. Si Diki pasti udah di sono nih. Saya bilang gitu kan. Sama si Adan. Ya udah, ayo kata dia. Istri saya bangun nih bang. Setengah 6. Ngeluh dia. Ya, kok kepala saya berat ya? Kata dia. Saya bilang, pusing kali kemarin kali kan kamu ikut. Malam, hujanan juga. Saya bilang gitu kan. Beli obat warung tuh bang, minum dia. Jadi istirahat saya bilang. Tidur dia. Saya berangkat tuh kerja. Nggak ada problem tuh bang. Di kerjaan nggak ada masalah apa-apa. Cuman saya emang belum berani ke perang pompa. Belum. Nggak balik lagi saya. Meskipun siang gitu, saya nggak berani balik lagi dulu. Masih trauma kan. Udah beres, pas saya pulang, masih ngeluh istri saya tuh. Masih sakit gitu kan kepala. Ya kepala saya masih sakit gitu kan. Ya udahlah, kita ke puskesmas aja, saya bilang gitu kan. Saya bawalah ke puskesmas bang, dikasih obat. Ya medisnya sih kecapean bang. Kecapean, masuk angin gitu kan. Udah pulang. Besok paginya saya mau berangkat lagi. Keluhan yang sama. Istri saya tuh. Masih pusing. Masih pusing. Udah minum obat tuh? Udah minum obat. Terus saya bilang, ya udahlah, kalau memang nanti saya pulang masih sakit juga, kita pindah dokter. Saya bilang gitu. Coba aja minum lagi sekali lagi. Saya bilang, berangkat saya kerja lagi, Bang. Berangkat kerja, jam istirahat kira-kira 12:30, ditelepon dari rumah, Bang. Saya angkat, ternyata ibu mertua saya kan. Kenapa, Mah? Saya bilang, "Ja, pulang deh. Nih, si Pela ketempelan nih." Gitu kan, istri saya Pela nih. Tempelan, saya bilang. Ya udah deh, pulang. Izin ya sama anak gitu kan. Balik dulu ya. Si Pela ketempelan gitu. Terus kan, tempelan apaan lu? Bercanda dah bang, biasa kan. Oh iya, gue balik dulu deh. Balik tuh. Sampai rumah. Jadi nih, istri saya punya ayah. Ayahnya itu punya kakak bang. Kita panggilnya Bu Sumi deh ya. Bu Sumi ini gampang banget kemasukan bang. Jadi kalau boleh dibilang tuang iganya mungkin biasanya bilang regang gitu ya. Gampang banget kemasukan gitu. Nah, saya kan belum cerita bang. Belum cerita sama istri, belum cerita sama orang-orang. Begitu saya sampai, duduk nih. Ternyata tuh si Bu Sumi lagi kemasukan bang. Lagi kesurupan. Lagi dimasukin. Tapi dia tipikal orang yang keluar sendiri bang setannya. Anehnya tuh kayak gitu. Walau alam ya saya juga ya. Dia pas lagi kemasukan, posisinya nih saya masuk nih pintu, nih saya, ini si Bu Sumi, ini istri saya, ini mertua saya nih. Oke. Yang perempuan. Saya duduk, saya kan nggak tahu bang dia lagi kemasukan. Saya bilang, kenapa sih? Saya bilang gitu kan, sama istri saya nih. Ada apaan? Ini si Bu Sumi langsung narik tangan saya bang. Kamu dari mana? Saya masih diem bang. Kamu dari mana? Ngapain ke sana? Kan aku udah ikut ke sini. Wah, udah mati saya. Saya masih nggak nerka tuh bang. Ngapain kamu capek ya? Itu dipijitin bang saya. Dipijitin, rambut dielus-elus. Itu saya belum cerita. Saya langsung, ini siapa gitu kan? Akhirnya saya berani nanya tuh. Saya bilang, ini siapa? Terus kata dia, masa kamu lupa? Ya mas saya nggak tahu. Saya bilang gitu. Ini siapa? Saya bilang, kan kita kemarin ketemu. Saya bilang, ketemu di mana? Saya bilang gitu kan. Aku yang kemarin di apartemen. Langsung saya, astagfirullahaladzim. Saya sempat mikir, apa iya ya ikut ke rumah? Tapi kan saya belum cerita gitu bang. Terus akhirnya mertua saya, yang cewek tuh, keluar. Saya keluar, itu si Bu Sumi masih di dalam bang. Bu Sumi sama istri saya seberang-seberangan gitu. Bahkan istri saya sempat megang tangan saya gitu kan, ketakutan. Itu tetap bang. Masih Bu Sumi. Jangan, nggak boleh. Ini punya aku gitu. Udah tuh akhirnya saya keluar, saya cerita kan sama mertua saya kan. Emang ada apa sih gitu. Saya cerita semalam ketemu begini-gini segala macam. Kenapa nggak ngomong gitu. Masalahnya pun istri saya ternyata lagi head bang. Keadaannya pada saat itu. Kenapa nggak ngomong kan supaya lagi head. Ngapain dibawa ke sono gitu. Ya udah deh. Panggil Pak Bambang. Pak Bambang itu orang pinter bang. Kayak kita yang ya PP ada bisa ngelihat ya bang. Di daerah lu? Iya di daerah saya tuh. Nah orangnya udah almarhum juga gitu. Panggil Pak Bambang deh. Ya udah nanti lagi sholat asar gitu. Ya udah. Nah nggak lama nih saya lagi di luar nih. Si Bu Sumi itu keluar. Yang tadi saya bilang, dia bisa tahu keluar sendiri aja gitu. Terus dia keluar, dia langsung, aduh, kan kita orang Betawi bang ya. Capek deh gue deh deket si Pela deh. Gila nih masuk mulu, gitu bang. Udah normal tuh ya? Udah normal bang, masuk mulu, capek deh gue deh gitu. Udah, gue pulang gitu. Dia pindah tuh ke rumah sebelah bang, kan rumahnya sebelah doang. Pindah, saya masuk ke dalam nih, nemenin istri kan. Udah tuh istri udah duduk aja gitu kan, masih pusing palanya, masih gitu. Nah nggak lama masuk nih, datang nih si Pak Bambang bang. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam, masuk pak gitu. Pas dia nongol gitu, baru nongol nih bang, dia nengok gitu. Astagfirullahaladzim, langsung gitu. Saya langsung mikir, wah berarti ada nih.
Mikir saya kan, udah kamu minggir. Gitu. Saya disuruh minggir tuh bang. Saya minggir, di samping dia berhadapan nih, gini masih saya nih. Saya cuma dipegang tangannya gitu kan sama dia. Nah dia kayak dialog tuh bang, kayak dialog sama si kuntilanak itu kan. Terus dia ngomong gini, nggak bisa. Si Papa Bang gitu, nggak bisa. Kamu tuh beda alam. Dan yang gak mau ganggu ini istrinya. Dia udah punya istri, gitu. Nggak bisa. Kamu harus pulang, gitu. Papa Bang tuh. Terus dari dia ngomong baik sampai akhirnya kasar tuh bang. Lu nggak bisa dibilangin ya, kata dia. Jangan sampai gue buang ke laut lu. Gitu bang. Saya masih diam aja. Kesima kan tuh saya juga, saya ngeliatin ya. Wah lu bandel lu ya. Minta botol. Botol sama kain-kainan kata dia. Ya udah. Saya ambil botol, kain-kainan saya kasih tuh. Dia baca-baca apa gitu ya, saya nggak tahu. Dia langsung ke atas kepala istri saya nih. Tarik. Kayak tarik-tarikan bang. Tarik. Itu lama dia sampai keringetan kan. Saya ngeliat juga kan. Dia begitu dia masukin, tutup sama dia tuh. Langsung. Buang nih ke laut. Gitu. Saya bilang, saya apa yang buang? Jangan. Suruh yang lain gitu. Telepon adik saya tuh, si Diki kan. Ki udah ke rumah deh. Nih buangin nih. Saya bilang gitu kan. Buangin apaan? Udah lu kesini dulu. Datang tuh. Ada kata si Bapak Bang. Udah, buangnya jangan begini ya. Kata dia gitu. Buangnya lempar yang jauh. Kata dia gitu. Buangnya ada syaratnya. Iya, lempar yang jauh kata dia. Di laut kan rumah saya dekat Muara Baru tuh nggak jauh bang. Dia jalan tuh. Saya nanya dong apa Bapak kan. Saya bilang, Pak, itu tadi apaan sih? Saya bilang gitu kan. Terus kata dia gini. Itu sih jin kata dia. Cuman nyerupain kuntilanak. Nah itu demen sama kamu. Kata dia gitu. Demen sama kamu. Nah terus saya bilang, itu kepala istri saya kenapa sakit terus? Saya bilang, si Pela kenapa kepalanya kok sakit terus Pak? Jadi itu pas saya tadi, kata dia, pas saya datang, kata dia, itu kan istri kamu duduk, itu dia nongkup di belakangnya gitu tuh bang, megangin pala. Kata dia, itu lagi megangin pala, terus jadi diginiin tuh. Terus kalau tiduran juga Pak, iya, kalau tiduran ditendang sama dia gitu. Makin parah. Iya bang, makanya istri saya nggak pernah tiduran, jadi dia duduk terus. Sekarang tidur aja duduk terus selama 2 hari dia. Saking dia berat, gitu. Terus saya tanya istri saya kan, udah enakan nggak? Saya bilang, iya sih, mau udah enakan kata dia. Udah agak nggak berat kayak tadi kata dia gitu. Wah kacau nih pikir saya kan. Saya makin penasaran ya kan bang. Nah dapat 2 hari kejadian itu, pas saya kerja tuh ke atas lagi tuh, ketemu nih bang sama si housekeeping, si leader ini. Dia langsung gini bang, nah ini dia nih gitu. Emang kayak nyariin saya juga gitu. Apaan deh kan? Iya. Dia. Nah ini dia nih, bang sini bang gitu. Iya Pak, saya juga mau ngomong nih sama Bapak gitu kan. Saya mau nanya, jadi bang nanti aja jam istirahat deh kata gitu. Kita ngobrol deh. Si security juga masuk pagi tuh, kata dia gitu. Saya udah tahu nih bang arahnya, oh pasti ngomongin yang malam itu tuh kejadian kan. Istirahat, ketemu lah nih kita bertiga nih bang ngobrol. Saya bilang gini, ya udah Pak, Bapak mau nanya apaan? Gini bang, kata dia. Saya mau tanya nih, waktu pas malam itu, yang saya nemenin abang ke bawah, kata dia. Abang emang lama, kata dia gitu, di bawah. Karena kata si security ini, abang lama, gitu. Iya Pak, saya lama di bawah. Berapa lama, kata dia? Iya 20 menitan lah ada, setengah jam lah mungkin, saya bilang gitu kan. Setengah jaman mungkin saya lama. Wah, berarti abang denger dong ada yang nangis. Kata dia gitu bang. Saya bilang, iya Pak, saya denger. Yang ketawa bang? Kata dia gitu. Iya saya denger. Terus yang tapak jalan tuh, kata dia. Kalau itu saya Pak. Hah? Itu abang? Kata dia gitu. Iya Pak, itu saya. Saya tuh yang jalan itu saya, karena saya mau naik ke atas, saya bilang gitu. Terus berarti abang ngeliat dong, kata dia. Iya Pak, saya ngeliat. Apaan? Kata dia gitu. Langsung, apaan? Yang dilihat? Yang pocong, yang kuntilanak, apa yang anak kecil? Kata dia gitu kan. Saya sih yang kuntilanak Pak. Yang pocong nggak ngeliat? Enggak sih Pak, nggak ngeliat yang pocong. Yang anak kecil juga enggak. Enggak Pak, nggak ngeliat. Wah untung bang, kata dia. Masih ketemu yang kuntilanak doang mah, untung kata dia. Untung dalam hati saya gitu kan. Untung apaan dalam hati saya kan. Terus kata dia, saya itu sebenarnya bang, kata dia, pas abang masuk ke dalam, itu kontak HT, kata dia. Alasan dia nih bang, kontak HT, anak buah saya mau turun, mau ambil barang. Saya ke situ, ke pantry, dia bilang saya balik ke pantry. Nah, habis saya ngasih barang, nggak lama itu, saya mau keluar sebenarnya, kata dia, mau balik lagi. Pas begitu saya mau keluar, dia denger yang nangis bang. Yang lo denger juga iya, di awal ya? Di awal, nggak jadi dia makanya keluar. Dia diam, dia mikirnya gini, saya mikirnya gini bang, nanti hilang, baru saya ke situ deh. Kalau nggak saya langsung naik ke atas, kata dia gitu. Minta tolong sama security, kan abang bilang kan ada security di atas, engineering, kata dia. Nah terus pas begitu saya mau keluar nih, udah reda, ketawa, dengar suara ketawa. Abang juga denger, ya itu saya Pak yang diketawain, saya bilang gitu kan. Itu saya Pak yang diketawain. Wah abang diketawain, kata dia. Nah itu dia bang, saya nggak berani keluar. Sampai ke pagi, kata dia. Sampai ke pagi, anak buah saya turun, ketok-ketok, baru saya keluar. Itu saking saya takut di dalam, kata dia. Terus udah tuh, terus nggak lama, dia ngomong gini bang,
abang punya saudara gak? Kata dia. Abang kah atau adik? Kata dia. Iya punya. Saya bilang, saya punya adik. Abang anak berapa? Saya anak pertama, saya bilang. 2 adik saya yang itu yang kerja. Saya bilang, yang kerja di sini juga. Oh itu 2 adiknya? Kata dia gitu. Iya itu 2 adik saya bilang gitu. Terus kata dia, nggak punya saudara lagi ya? Nggak punya, saya bilang gitu. Nah, terus dia langsung nengok security tuh bang. Oh berarti bukan. Gitu tuh, saya cuma, kok berarti bukan, kenapa ya? Saya pikir gitu. Jadi gini bang, nah dia baru cerita nih bang, historinya nih. Jadi gini, kata dia. Dulu tuh di sini ada yang meninggal, perempuan, 2. Yang satu meninggal di lantai 6, itu tenant, perdosis, tadi ya. Penghuni ya? Iya, penghuni. Yang satu lagi itu perempuan, juga karyawan sini, itu bunuh diri di basement 2. Iya. Tuh, bunuh diri di basement 2. Nah, latar belakang bunuh dirinya si perempuan ini, itu pacaran sama pekerja juga di situ, bang. Pacaran sama pekerja, ditinggal nikah sama pekerja di situ juga. Jadi dia frustasi nih di basement 2, dia bunuh diri. Nah, cowoknya ini, kalau kata saya nggak tahu juga ini cerita dari orang ya bang. Cowoknya ini bang, sepintas itu mirip sama abang. Oh gitu. Iya bang. Sepintas mirip sama abang kata dia. Makanya tuh pas supervisornya ini nerima abang, itu rame bang. Ramenya itu dalam artian mau ngelihat saya gitu. Bener gak sih mukanya mirip? Orang-orang lama ya bang ya. Kalau orang-orang baru kan nggak kenal kan, kejadian itu nggak tahu. Orang-orang lama itu setiap ketemu, makanya abang perhatiin nggak kata dia? Iya sih, memang benar bang, memang setiap saya kan, iya mirip gitu bang. Oh, kayak ada yang ngomongin. Iya gitu, ada yang ngomongin, oh, iya sih, memang sepintas mirip. Nah itu, yang bunuh diri itu, cowoknya itu mirip sama abang. Makanya nggak heran kalau abang tuh diikutin, kata dia gitu. Abang tuh diikutin sampai rumah. Wah, dalam hati saya gila, bener. Udah saya udah dari situ. Ya udahlah, dalam hati saya kan namanya saya juga nyari rezeki ya bang di situ ya kan. Barulah tuh dia cerita juga. Kenapa tahu gak bang, kata si security ini, engineering sama security itu nggak pernah mau ke basement 2. Pertama itu, karena ada 3 itu tuh, ada pocong itu, ada kuntilanak itu, takut ketemu itu. Yang kedua, kenapa sih mereka nggak pernah mau cerita? Memang di keep bang, sama si manajemen. Jangan sampai ini anak maintenance ini tahu. Manajemen berarti emang benar-benar udah tahu ya? Udah tahu bang, horor itu di bawah tuh udah tahu. Jadi tuh kata dia tuh, menurut dia tuh, kalau sampai dia tahu, kan dicabut nih, maintenance ini pada kabur lagi kan? Ya udah, gak ada lagi yang ngerawat. Dia yang kena kan pasti sama tenant-tenant. Manajemen itu kan pasti disemprot sama tenant kan, nih maintenance pada kemana lagi nih, kabur lagi gitu. Berarti sebelum lu jadi maintenance di sana, itu ada maintenance juga? Maintenance juga. Dan itu nggak lama gitu? Nggak lama, makanya saya curiganya gitu. Jangan-jangan memang bukan airnya bang yang masalah. Maintenance itu bisa jadi kabur. Iya. Saya bilang gitu, makanya itu memang setiap engineering yang saya ajak ke situ, security yang saya ajak ke situ, nggak pernah mau lama. Itu yang pertama. Terus nggak pernah mau cerita bang. Setiap saya nanya, ada apaan sih di basement 2? Gitu. Nggak pernah. Silent aja. Silent aja dia. Justru yang cerita itu yang si housekeeping itu. Nah bahkan si housekeeping itu cerita kan. Sebenarnya lantai 6 juga serem bang. Kan di lantai 6 itu kan ruang ruang pompa saya ada juga tuh bang, 2. Yang anak kecil ini? Iya. Bukan ya. Kolam anak kecil. Iya kan ada 2. Itu serem juga bang kata dia. Itu anak buah saya sampai resign di situ. 2 orang perempuan resign. Jadi itu di lift bang. Di lift lantai 6. Dia mau tutup nggak bisa ketutup bang. Begitu ketutup, tiba-tiba kebuka, itu sosoknya nampakin bang di depan. Si kuntilanak itu. Di lantai 6. Yang si wujud setenan itu ya. Itu pingsan dua-duanya di lift sampai resign akhirnya. Dan dia cerita juga tuh kalau yang masalah pocong itu tuh yang di bawah, itu yang pernah ditemuin sama housekeeping juga. Makanya kenapa housekeeping nggak pernah ada yang berani ke bawah. Dan kenapa alasannya abang itu dikasih alat pembersih kan kata dia. Di bawah. Karena housekeeping nggak ada yang mau turun. Itu yang nemuin sama bang, resign juga dua-duanya. Yang nemuin pocong itu, resign. Dan katanya sih kalau menurut mereka orang, yang serem itu justru yang pocong bang. Karena tinggi juga sama. Dan mukanya hancur juga. Hancur. Cuman nggak tahu ya latar belakang si pocong itu apaan. Yang saya tahu cuman latar belakangnya si kuntilanak itu. Gitu. Oke. Kalau untuk yang sosok anak kecil? Sama juga sih, latar belakangnya nggak ada yang tahu. Cuman memang banyak yang nemuin tuh. Kalau security kan pasti patroli bang. Iya. Iya kan? Nah si security ini yang cerita. Itu kalau lagi patroli bang. Itu kan yang turun aja kan bisa 2 orang kan. Itu meskipun 2 orang ditongolin bang. Sama kadang si masih pocong itu, kadang masih anak kecil itu, masih kuntilanak itu. Itu padahal berdua. Jalan gitu kan patroli. Ditongolin. Walaupun bukan ke basement 2. Ke basement 2. Karena kan kalau patroli kan mereka harus ke basement 2 juga kan muter bang. Oke. Jadi pada saat patroli ke basement 2 itu pasti ditemuin. Sama dia orang itu makanya. Iya. Ya makanya itu dia. Jadi alasannya mereka nggak mau ngasih saya malam. Ya mungkin itu salah satunya. Benar. Saya nggak boleh. Tapi untungnya mereka semuanya termasuk baik sih ya.
Jadi walaupun mereka nggak ngasih tahu, tapi kan lu udah diwanti-wanti, Iya. jangan malam lah. Jangan malam gitu bang sebenarnya, karena memang mereka jaga-jaga juga ya. Saya ketemu main kayak gitu-gitu gitu Ya. bang. Nah ya memang yang paling andil itu yang si housekeeping ini, dia terbuka maksudnya cerita gitu kan. Iya masnya si abangnya biar tahu nih kata dia. Jadi ntar besok-besok nggak usah kaget. Dan apalagi kan abang cerita kan, saya cerita tuh masalah istri saya ditempelin segala macamnya kan. Kata dia apalagi kan, ya mudah-mudahan sih benar tuh bang udah kebuang. Kata dia gitu. Iya. Jadi bercanda gitu kan, mudah-mudahan kebuang tuh bang, jadi hilang satu, kata dia gitu kan. Tapi ya next abang nih kalau misalnya turun, jangan sendirilah bang. Katanya. Nah kan udah setelah lewat sebulan itu kan saya udah dapat akses bang. Oke. Turun itu berempat. Pas saya berempat, itu pernah ada kejadian lagi bang. Gimana tuh kejadian? Kejadian lagi. Jadi saya kan di ruang pompa berdua nih sama si Adan ini. Lagi bersihin pompa. Nah adik saya ini si Diki sama si Anggi ini keluar, saya suruh keluar. Ki, lu cek bahan sinteng Ki. Gitu. Di depan penuh gak tuh? Saya bilang gitu. Si Anggi ke kiri, lo ke kanan deh. Lu cek tuh masing-masing, saya bilang gitu kan. Ya udah. Dia keluar tuh bang berdua. Di luar nih kan si Anggi ini kan gila handphone bang, gila game. Jadi dia sambil keluar sambil main game. Nggak fokus dia ke kiri. Menurut versinya si Anggi, itu si Diki ngikutin. Ngikutin Anggi gitu. Dia masuk ke balan sinteng yang sebelah kiri. Nah ternyata kan si Diki ke kanan nih. Dia ngeliatnya tuh si Diki ngikut dia. Si Diki ngikut dia masuk gitu kan. Si Diki ke belakang. Dia ngeliatnya kan balan sinteng itu kan kotak bentuknya. Dia ke sini, dia ngeliat si Diki tuh ke belakang sini bang. Ngeliat dia? Dia ngeliat si Diki kayak si Diki gitu. Dia muter gitu kan ke belakang. Nah kan kalau kita kan ngecek di balan sinteng karena cuma digedor doang tuh bang. Tahu, deng. Oh berarti ada nih isinya. Kalau dung, oh berarti kosong gitu kan. Dia ngetok nih bang sampai main handphone dia ngetok, deng. Terus dari sana dibalas bang. Sebelah sana dia ngetok juga, deng 2 kali. Penuh nih Ki, tadi gitu. Tapi kan ngejawab. Diketok lagi kemudian sekali lagi, deng. Dibalas lagi bang dari sana, deng. Udah Ki penuh, kata dia gitu. Dia putar balik jalan, dibalas lagi. Dari sana dia ngetok lagi bang 3 kali, deng. Gitu. Udah Ki penuh gitu. Si Diki nongol dari depan nih bang. Apaan sih lu? Tadi bukan lu yang ngetok di belakang kata dia. Apaan sih orang gua ke sebelah kanan kata dia gitu. Oh nggak bener nih. Terus nggak pas dia mau keluar bang, bunyi bang. Karena kita berempat kan, dia cuma ke ruang pompa. Emang si Diki ini ada saya rada berani gitu kan. Dia nyamperin. Pas bunyi terakhir itu dia nyamperin. Woi jangan ganggu lu gitu. Masing-masing gitu. Dari keluar kan tuh. Cerita kan tuh. Tadi tuh jadi sebelah gini. Udah jangan lama-lama gitu. Makanya semenjak itu bang, kita kalau ke basement 2 nggak pernah lama. Nggak pernah lama. Dan nggak pernah sendiri ya? Nggak pernah sendiri setelah kejadian itu. Tapi setelah kejadian itu, lo di sana challenge-nya dapat nggak? Dapat bang, alhamdulillah. Dapat alhamdulillah. Selama saya di situ kan saya hampir setahun lebih ya bang ya. Selama setahun lebih itu nggak pernah tutup. Nggak pernah tutup. Maksudnya sebenarnya sih apresiasi tuh ke kita tuh tinggi bang di situ. Iya. Ke maintenance kita orang tuh maintenance tinggi bang, karena selama itu kita nggak pernah tutup. Tapi kalau memang dibilang maintenance yang sebelumnya nggak bermasalah, akhirnya sebenarnya bermasalah sih bang, karena yang apresiasi itu tenant bang, ketemu kita tuh ngasih duit gitu bang. Oh ini maintenance sekarang ya gitu. Bagus nih, nggak tutup-tutup. Kalau sebelumnya mah 3 hari bang gitu, ngeledekin kan 3 hari tutup gitu, 4 hari tutup. Ini bagus nih gitu, ngasih tips kayak kita kan. Itu 1 tahun kita nggak pernah tutup. Cuman memang saya resign pada saat itu pergantian manajemen bang. Manajemennya ganti, aturan lebih kan. Kita jadi nggak cuma maintenance doang tuh, jadi office boy juga, ke kantor gitu bantu. Iya, jadi kayak gitu-gitu. Jadi ya udahlah, kalau kayak gini mah kita capek sendiri kan. Dan karena akhirnya, perjanjian awalnya kan. itu bang, akhirnya saya dulu nih yang ngomong nih sama anak nih. Ini kemungkinan gue dapat kerjaan baru nih, saya bilang gitu kan. Karena saya maintenance, udah banyak teman gitu bang. Lo mau ikut atau mau cari tempat lain? Gue tempat lain aja deh, capek juga nih jadi maintenance gitu, pengen nyari. Kan masih pada muda bang, dari orang juga kan. Akhirnya udah saya duluan resign, mereka ngikut. Pas terakhir saya ke sono lagi tuh bang, sempet ditawarin lagi bang. Tahun berapa? Belum lama, itu 2021. Habis pandemi tuh. Habis pandemi, itu beda PT tapi bang. Oke. Beda PT karena memang kan lingkup maintenance ya segitu-gitu aja sebenarnya bang. Saya ditawarin ke situ, cuman karena salary-nya nggak masuk kan, saya nggak jadi. Tapi pas saya dari situ, itu udah rame bang. Udah nggak kayak dulu waktu saya datang ke situ pertama. Udah rame, udah tenantnya gue udah banyak banget gitu kan, di kolomnya juga udah penuh, udah benar-benar udah rame banget lah di situ. Udah nggak kayak sekarang, udah nggak kayak waktu pertama kali saya datang. Tapi nggak sempet dapat informasi tentang kejadian horor lagi? Nggak dapat informasi kayak gitu. Nah, pas abis kejadian saya itu, ya dapat beberapa bulan kemudian sih tembus sih bang ke manajemen. Kejadian saya itu tuh tembus ke manajemen. Sempet saya ngobrol sama si atasannya itu, kamu kenapa gini-gini segala macam. Terus dia bilang, kan saya udah ngingetin, yang tadi abang bilang. Saya udah ngingetin, makanya kamu jangan kerja malam. Terus kamu berani nih sekarang gitu, tetap lanjut. Ya lanjut pak, saya mikirin saya nyari nafkah, saya pikir gitu. Lanjut malah. Iya, lanjut pak, tetap nggak apa-apa, saya bilang gitu. Ini bagus. Dibilang apresiasi banget bang di situ sama kita orang. Cuman karena itu dia pergantian manajemen, beda jalan, ya udah kita resign akhirnya. Tapi alhamdulillahnya lu dapet challenge itu ya. Dapat challenge itu bang. Dan itu rezeki setan tuh.
Itu dia. Itu dia. Makanya kalau ada saya tuh sedikit tuh memang dia orangnya kan agak beda bang, berani gitu maksudnya kan. Jadi kalau kita pas cerita kayak gitu, yang lain pada yang dua ini ketakutan, dia mah cuman ya udahlah gitu kan. Udah yang penting mah kita nyari duit aja di sini gitu, masing-masing. Gitu emang yang diantara kita orang yang paling berani ya dia. Gitu sedikit tuh yang agak cuek gitu orangnya dalam hal-hal kayak gitu. Gitu meskipun dia tahu gitu ada, cuman ya udahlah. Dia juga yang jadi penopang saya sebenarnya. Jadi udahlah lu nggak usah pikirin tuh yang di rumah. Iya, gitu. iya. Ada yang bantu ingetin. Iya, ada yang bantu ingetin bang. Udahlah, inget di rumah lu gini-gini soalnya. Ya udahlah, udah jalan terus alhamdulillah. Nah, untuk sosok yang ciplak-ciplak air itu Nggak ada sosoknya bang. enggak, Sosoknya tapi lu menurut lu itu kuntilanak yang di basement gak sih? kalau menurut saya bang, kalau dibilang anak kecil, kemungkinan anak kecil itu bang. Oh, yang anak kecil itu. Iya, kemungkinan karena kan di ciplakan perosotan itu kan, di perosotan begitu iya. ciplak-ciplak air bang. Kecil ya? Kecil bang, ciplakannya ciplak gitu, kayak orang berenang. Itu kalau inget itu, aduh. Pengalaman itu bang, nggak pernah, mungkin nggak bakal bisa lupa lah. Tapi tadi plot twist banget anjir. Iya. Ternyata lu mirip sama si apa namanya? Si pacar yang bunuh diri itu ya. Bunuh diri itu. Ternyata gitu. Iya, yang iya, inget. iya. Nah, si manajemen juga ngomong tuh ya, kebuka juga dia gitu. Makanya kata dia, waktu saya ketemu kamu pertama tuh, saya langsung ngomong sama orang-orang lama gitu. Kok ini mirip ya gitu. Karena ternyata kan yang kerja itu bang, yang cowoknya itu yang mirip sama saya itu, dia di bagian manajemen. Bukannya kayak kita di lapangan gitu, enggak di manajemen. Jadi orang semua tahu. Oh iya ya gitu. Buat penonton yang nonton Bang Reza dan mirip mukanya, coba dong komen dong. Saya mirip nih bang sama Bang Reza. Saya nih. Jangan. Horor. Aduh. Nah tapi semenjak botol yang diisi kuntilanak lah ya sama Pak Bambang itu dibuang, itu kuntilanaknya memang bener-bener nggak ada atau gimana nih? Kan lu sempat setahun dong. Nggak ada sih bang. Bener-bener nggak ada. Nggak ada yang di basement 2 itu, nggak ada lagi cerita tentang si kuntilanak itu, nggak ada. Yang pocong? Kayak itu dia, makanya saya nggak pernah nemuin bang, alhamdulillah. Karena nemuin ya. Kalau orang lain? Kalau orang lain pada saat lu setahun itu? ada bang, patroli, security. Oh yang itu ya? Iya, security patroli itu pasti kata dia nih, setiap malam Jumat berdua itu ke bawah udah siap mental bang. Ya sosok laki-laki ya lu bilang ya, yang Iya. pakai baju hitam. Itu kayak bapak-bapak gitu ya? Kalau yang laki-laki baju hitam sih kayak anak muda bang. Justru nih Kayak anak muda. si housekeeping itu asumsinya itu pocongnya bang yang turun. Cuman dia nggak berwujud itu pas turun itu. Dia langsung ngomong gitu, itu kemungkinan tuh bang yang abang lihat. Itu kan cowok kan kata dia. Iya cowok pak. Emang dia kayak pakai tudung gitu bang, hitam turun cepet. Itu kemungkinan pocong itu bang. Kata gitu. Makanya saya mikirnya kata dia, abang itu ketemu dia. Gitu dia mikirnya tuh. Saya bilang saya nggak ketemu. Karena kalau saya ketemu, saya memang paling takut bang sama pocong. Karena memang punya histori juga. Iya, benar-benar. Oh, lu punya histori lagi? Punya histori bang. Punya cerita lagi nih? Iya, beda itu waktu saya SD itu kelas 5. Waduh, seru. Jadi buat kalian nih yang pengen kita undang Bang Reza lagi, langsung tulis di kolom komentar ya. Bang. Iya, siap bang. Oke. Tapi untuk cerita di video kali ini cukup sampai itu aja. Cukup bang, cukup. Dan ini sih gue udah kejawab banget karena Bang Reza ini selain storytellingnya bagus, ini juga nyeritainnya lengkap. Jadi gue nggak banyak pertanyaan lagi nih bang. Siap. Tapi tunggu, editor gue ada yang mau nanya nggak? Lu ada yang mau tanya nggak? Aman ya? Aman ya? Ya udah, oke. Jadi mungkin buat kalian yang pengen tanya-tanya lebih lengkap lagi mengenai kejadian yang dialami sama Bang Reza, kalian langsung bisa ke Instagramnya Bang Reza. Itu ada di mana bang? Reza.Syuhairi. Reza.Syuhairi. Iya. Oke, untuk linknya gue taruh di deskripsi. Yalah, mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini. Sekali lagi Bang Reza terima kasih. Makasih bang. Semoga kalau diundang lagi Amin. bersedia ya bang. Siap. Oke, yaudah gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Reza izin pamit. Bye. Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemandi jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur.